Di Amerika Serikat, ada yang namanya Great Plains, yaitu hamparan dataran luas yang mencakup Oklahoma, Texas, Kansas, Colorado, dan New Mexico yang pada awal dekade 1930-an mengalami periode mengerikan yang dikenal sebagai Dust Bowl, yakni krisis lingkungan dan pertanian seperti yang diketahui selama bertahun-tahun. Para pemukim di Great Plains membajak jutaan hektar padang rumput alami dan mengubahnya menjadi ladang gandum. Di sisi lain, banyak pihak mendapatkan keuntungan besar dari perubahan ini, terutama pasca Perang Dunia Pertama, namun semuanya berubah ketika kekeringan panjang melanda wilayah tersebut pada tahun 1930. Kemudian, tanahnya yang kering dan sudah kehilangan rumput alami yang berfungsi untuk menahan angin pada akhirnya membuat bencana lahir ke tanah Amerika. Awalnya, angin hanya membawa debu yang bisa dibilang sangat-sangat tipis hingga orang tak akan menyadari di balik angin yang menerpa pemukiman ada debu di dalamnya. Tetapi, ketika kekeringan terus berlanjut, badai debu pun mulai tercipta, terutama pada puncak badai debu di tahun 1934 dan 1935, yang dimana badai-badai debu ini membentuk dinding debu raksasa yang tingginya bisa mencapai ratusan meter, dan sialnya dinding debu ini yang pada dasarnya adalah kumpulan badai terus bergerak layaknya gelombang yang menelan ladang, kota, sungai, dan lainnya. Namun penting untuk dicatat, badai ini bukan badai angin yang terlihat ganas seperti tornado, melainkan angin yang cukup kuat dan menyebar luas sambil membawa debu hingga tampak seperti kabut tebal raksasa atau dinding raksasa. Di sisi lain, warga yang menyaksikan langsung badai ini kerap menggambarkan bahwa langit yang mereka lihat selalu berwarna kuning gelap atau merah kecoklatan, dan jarak pandang pun menurun sangat drastis karena tertutup oleh debu. Lalu, di tengah badai debu yang sulit hilang ini, kehidupan sehari-hari warga dipenuhi tantangan agar bisa terus bertahan hidup. Bayangin, setiap pemilik rumah harus melapisi jendela dengan kain basah untuk mencegah debu masuk. Tapi karena rumah memiliki banyak celah, debu tetap masuk. Tak lupa, semua orang harus memakai masker atau kain basah agar bisa bernapas lebih baik. Tapi sayang, banyak orang tetap jatuh sakit karena debu yang super halus menumpuk di paru-paru hingga menyebabkan batuk darah dan sesak parah. Menurut banyak pihak, tak sedikit korban jiwa berjatuhan. Akan tetapi, pemerintah tak pernah mencatat jumlah pastinya. Selain manusia yang terdampak, hewan ternak juga banyak yang mati karena kelaparan, dan paru-paru yang dipenuhi debu tak berhenti di sini saja. Jutaan hektar tanah yang dulu jadi tempat mereka menghasilkan uang juga rusak akibat badai ini dan berubah menjadi seperti gurun. Tragedi ini kemudian diperparah oleh kondisi Amerika yang saat itu tengah dilanda krisis ekonomi, yang dimana ini membuat banyak keluarga petani yang kehilangan tempat mata pencahariannya tidak memiliki tabungan sama sekali atau cadangan apapun untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, di tengah kondisi yang tak kunjung membaik, lebih dari 3 juta orang meninggalkan Great Plains, dan ini menjadikannya sebagai salah satu perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Singkat cerita, untuk mengatasi badai debu ini, pemerintah menjalankan program konservasi tanah besar-besaran di Great Plains, mulai dari rumput ditanam kembali untuk menstabilkan tanah. Metode pertanian baru diterapkan agar topsoil atau lapisan atas tanah tidak mudah terbawa angin, dan banyak pohon ditanam sepanjang ratusan kilometer untuk menahan angin. Di saat upaya ini mulai membuahkan hasil, hujan kembali turun ke tanah Amerika, dan Dust Bowl secara umum dianggap berakhir pada tahun 1940.